Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nia Andini. Saya mahasiswi Unri dari Prodi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pengantar sains data untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sains data dengan dosen pengampu Ibu Nur El Goldaimer, SSI, MSI. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama, pengertian sains data. Menurut Agustina dan kawan-kawan 2025 halaman 3, data science adalah sebuah disiplin ilmu yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan wawasan yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, pendapat lain dari Lau et al. 2021 halaman 3 yang menyatakan bahwa sains data itu menggunakan kombinasi metode dan prinsip statistik dan juga ilmu komputer untuk mengelola dan menarik wawasan dari data. Jadi, secara umum, sains data adalah cabang ilmu yang menggabungkan statistika, matematika, dan juga ilmu komputer yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk memberikan informasi yang bermanfaat. Baik teman-teman, tadi kan kita sudah mengetahui apa itu sains data. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua, yakni penerapan sains data dalam analisis statistika. Penerapan sains data dalam analisis statistika ini terus berkembang seiring dengan bertambahnya kerumitan dan juga jumlah data. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, terdapat 4 bentuk penerapan sains data dalam analisis statistika. Yang pertama, statistika deskriptif pada data berskala besar. Nah, teknik sains data ini memungkinkan penerapan statistika deskriptif pada data yang berukuran besar dan juga kompleks, seperti transaksi atau media sosial dengan bantuan perangkat lunak analisis data. Yang kedua, analisis inferensial berbasis komputasi. Pengujian hipotesis, estimasi parameter, dan juga interval kepercayaan dapat dilakukan secara efisien menggunakan bahasa pemrograman seperti Python dan juga R. Yang ketiga, analisis hubungan dan pemodelan statistik. Sains data juga memfasilitasi penerapan regresi linier, regresi logistik, serta analisis multivariat pada data berdimensi tinggi untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. 4. Prediksi dan peramalan berbasis data. Model statistik dan machine learning digunakan untuk melakukan prediksi terhadap fenomena tertentu, seperti permintaan pasar atau tingkat risiko yang didukung oleh pendekatan statistik inferensial. Selanjutnya, kita ke pembahasan yang ketiga, yakni tahapan sains data. Untuk memastikan bahwa proses analisis data berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka sains data itu menetapkan serangkaian tahapan yang saling terhubung satu sama lain. Adapun tahapannya yang pertama, pemahaman masalah. Nah, pada tahap ini data science itu memahami masalah yang ingin diatasi. 2. Pengumpulan data. Pada tahap ini meliputi sumber data yang terpercaya dan memastikan bahwa data itu memenuhi kebutuhan analisis. 3. Eksplorasi dan pembersihan data. Pada tahap ini mencakup identifikasi nilai-nilai yang hilang, outlier, dan inkonsistensi dalam dataset. 4. Pemodelan. Pada tahap ini mencakup penggunaan algoritma machine learning dan metode statistik untuk memprediksi dan mengidentifikasi pola dalam data. 5. Evaluasi model. Setelah dilakukannya pemodelan, maka kinerjanya itu dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, atau mean square error. 6. Penerapan dan komunikasi hasil. Pada tahap ini mencakup visualisasi data dan penulisan laporan yang mudah dipahami. 7. Tantangan dalam proses. Tahapan ini adalah tahapan tambahan, di mana setiap tahapan itu memiliki tantangan tersendiri, seperti kurangnya data yang berkualitas, kesalahan algoritma, dan bias interpretasi. Untuk itu, pendekatan yang bersifat iteratif seringkali diperlukan untuk meningkatkan hasil secara terus-menerus. Pembahasan selanjutnya ialah roadmap sains data. Roadmap sains data adalah panduan pengembangan kompetensi yang menunjukkan tahapan dalam mempelajari keterampilan dalam bidang sains data.
Lalu, roadmap ini dibuat agar seseorang bisa memahami kemampuan apa saja yang harus dikuasai, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut, sehingga bisa menetapkan analisis data secara efektif. Selanjutnya, tahapan roadmap sains data dan contoh penerapannya. Yang pertama, tahapan dasar atau fundamental science data. Contohnya, penggunaan analisis statistik deskriptif terhadap data survei kepuasan pelanggan. 2. Tahap analisis data dan visualisasi. Adapun contoh penerapannya yakni pembuatan dashboard menggunakan grafik untuk menampilkan tren penjualan bulanan dari produk terlaris. 3. Tahap machine learning dasar. Contoh penerapannya yakni penggunaan regresi linier untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan dan lokasi. 4. Tahap machine learning lanjutan. Adapun contoh penerapannya ialah sistem penilaian kredit nasabah yang memprediksi resiko gagal. 5. Tahap big data dan deployment. 5. Tahap big data dan deployment. Adapun contoh penerapannya ialah sistem rekomendasi produk pada platform e-commerce yang berjalan secara otomatis berdasarkan data perilaku pengguna. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Saya harapkan teman-teman sekalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.